Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya, teman-teman saya fikir semua. Izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji serta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik dan kesehatan ya sehingga kita bisa bertemu kembali di Invest Sharing dengan tema yang berbeda tentunya The Art of Muamalah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, istri-istri beliau dan insya Allah kita yang selalu menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, teman-teman Syafiker semuanya, saya ucapkan terima kasih atas antusias teman-teman untuk bisa belajar bersama di The Art of Muamalah pada kesempatan malam hari ini dan tentunya akan ada 5 pertemuan ke depan ya teman-teman. Jadi pastikan untuk follow sosial media dari Syafiq.id untuk dapetin info pertemuan-pertemuan selanjutnya karena kita akan ada kajian yaitu membedah kitab Bughyatul Muqtasid dan fokusnya di jilid yang ke-12 sampai yang ke-15. Dan pada kesempatan malam hari ini di pertemuan yang pertama kita akan membahas hukum jual beli dan transaksi modern insya Allah bersama Ustadz Muhammad Abu Rifai Hafizahullah Ta'ala yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan malam hari ini. Dan baik, teman-teman Safikir semuanya, sebelum kita mulai, saya mau ingetin nanti di akhir sesi akan ada 2 hadiah untuk peserta yang bisa menjawab 2 pertanyaan dari Ustadz ya, untuk menjawab pertanyaan dan yang tentunya teman-teman Safikers yang memberikan pertanyaan terbaik. Jadi jangan lupa untuk dicatat faedah-faedah yang nanti Ustadz berikan dan disiapkan pertanyaan terbaik ya tentunya. Dan boleh juga untuk di-share faedah-faedahnya atau tulisannya di sosial media dan jangan lupa untuk tag ke Instagram Syafiq di syafiq.id. Baik, karena Ustadz juga sudah hadir ya di tengah-tengah kita, langsung saja kita mulai invest sharing pada kesempatan malam hari ini, The Art of Muamalah, Hukum Jual Beli dan Transaksi Modern kepada Ustadz Muhammad Abu Rifai, dipersilahkan. Silakan Ustadz. Baik, saya mungkin izin share screen dari akun yang satunya ya. Baik, silakan Ustadz. Boleh dibantu jadikan co-host? Nama ininya siapa Ustadz? Sama, Muhammad Abu Rifai. Oke, baik. Baik, sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak dan Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan malam hari ini kita bisa bersua secara online dan hanya 55 menit ya. Karena jadwalnya itu jam 20.00 sampai 21.00 dan tadi sudah 5 menit berlalu. Jadi hanya tinggal 55 menit. Semoga 55 menit yang kita luangkan di kesempatan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak dan kita berharap 55 menit itu menjadi konversi kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan kita pada malam hari ini akan memulai pembahasan muamalah kita dengan bab jual beli gitu ya. Jadi kalau kita lihat sistematika pembahasan dalam muamalah ada banyak akad sebenarnya, cuman memang para ulama itu biasanya memulai dengan bab jual beli. Makanya biasanya dikatakan kitabul buyu itu
bab khusus membahas jual beli. Adapun akad-akad komersil lain nanti sebenarnya dia part of-nya gitu ya, turunan dari jual beli, dan jual beli ini juga yang paling banyak muncul atau paling banyak terjadi dalam keseharian kita. Meskipun mungkin profesi kita bukan pedagang ya, meskipun profesi kita bukan pengusaha, tapi kita pasti punya kepentingan nanti dengan yang namanya jual beli. Makanya kenapa ini dia dipasang di bab yang pertama. Baik, kita akan mulai nanti mungkin materi sampai 20.45 gitu ya. Nanti spare 15 menitnya itu kita berikan kesempatan Bapak Ibu yang mau discuss ataupun mau tanya jawab. Atau nanti kalau misalkan kurang mungkin bisa di 20.40 materi kita kasih kesempatan 20 menit gitu ya. Intinya target kita adalah bagaimana waktu kita yang sekian menit ini berbuah pemahaman ataupun ilmu gitu ya. Walaupun memang tidak banyak yang bisa kita kejar di dalam satu sesi. Baik, kita akan mulai. Di sini ada perkataan al-buyu. Jadi kalau ditanya nanti Bughyatul Muqtasid itu sebenarnya adalah kitab syarah ataupun kitab penjelasan dari buku yang berjudul Bidayatu Al-Mujtahid. Dan kalau ditanya apa sih alasannya ataupun pertimbangannya kenapa sih yang dipilih buku ini gitu kan? Karena dia memang buku yang menghimpun gitu ya perbedaan-perbedaan pendapat dan juga eh, dari berbagai mazhab. Kemudian disebutkan tuh kenapa para ulama bisa berbeda pendapat dan kemudian apa yang menjadi dasar ataupun dalil dari masing-masing pendapat. Ya, semoga nanti ada yang bisa kita petik gitu ya dari perbedaan-perbedaan itu, terutama dari sisi dalilnya. Baik, kita mulai. Yang di bold ini artinya itu perkataannya dari si kitab aslinya gitu ya, dari Bidayatul Mujtahidnya. Nah, di situ disebutkan al-buyu, jual beli. Kalau dilihat dari sisi bahasa, al-buyu itu adalah bentuk jamak dari baik. Ini kalau dari sisi kajian bahasa. Baik itu kata benda dari masdar ataupun dari kata kerja ba'a. Jadi kata kerjanya itu ba'a yabi'u bai'an. Dan kenapa ini disebut sebagai baik? Karena masing-masing pihak itu mereka yamuddu ba'ahu. Mereka menjulurkan hastanya atau depannya untuk melakukan apa? Al-i'ta wal akhdh. Untuk mengambil dan untuk menerima. Jadi i'ta untuk memberikan dan kemudian al-akhdhu untuk mengambil. Dan kalau kita simulasikan atau kalau kita hubungkan gitu ya. Jadi dari kata itu kan ada dua pihak setidaknya dari definisi tadi, minimal ada penjual dan kemudian ada pembeli. Kalau dari kata dasarnya tadi salah kedua pihak itu saling menjulurkan. Berarti si penjual itu menjulurkan tangannya untuk apa? Untuk menyerahkan barang yang dia jual dan di saat yang sama dia mengambil dari si pembeli yang menjadi haknya penjual. Dan pembeli pun sama, dia eh, menyerahkan alat bayarnya yang dia akan tukar dan di saat yang sama dia akan mengambil gitu ya. Jadi dia ada makna dua, jadi hubungan timbal balik, panahnya ada dua, aktivitas yang dilakukan adalah saling memberi dan di saat yang sama mereka saling mengambil. Ini hubungannya kenapa dia dikatakan seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, wa jama'ahu rahimahullah li ta'addudi anwa'ihi wa ikhtilafiha kama sayati insyaallah wa fil istilah. Dan kemudian kita lihat apa sih definisi jual beli kalau secara istilahnya muamalah gitu ya.
secara istilahnya muamalah, kita bisa lihat urifa bi alfadhin mutaqarribah. Kalau ditanya nanti apa definisi jual beli, secara pendefinisian para ulama memberikan dengan alfaz, redaksi-redaksi yang ya kurang lebih sama, kurang lebih mirip, kurang lebih berdekatan, mutaqarribah. Di antaranya misalkan, gitu ya. Ada yang mengatakan jual beli itu merupakan akdun. Jadi dia adalah sebuah akad. Dan kemudian yang bentuknya adalah muawadhah. Cuman objeknya adalah ghair manafi. Objeknya itu selain jasa. Makanya nanti kalau ditanya definisi jual beli itu sebenarnya objek transaksinya apa? Defaultnya dia itu barang. Nanti ini akan membedakan dia dengan yang namanya akad ijaroh atau akad sewa. Maka yang ditransaksikan dalam akad ijaroh itu adalah al-manafi, jasa. Tapi kalau jual beli itu objek transaksinya selain jasa. Atau ada yang mengatakan mubadalatu malin bimalin bitarodi litamlik awit tamalu. Ada yang mengatakan jual beli itu apa sih? Tukar menukar harta dengan saling ridho. Nah, itu yang sering kita pakai juga. Jadi kalau ditanya apa sih definisinya jual beli? Jadi jual beli secara kata kunci ada dua, tukar menukar. Berarti ada tukar menukar itu ada dua arah, saling gitu ya. Kemudian apa tuh yang dipertukarkan? Harta. Nah, harta itu kan bisa bentuknya tadi barang, bisa bentuknya jasa. Cuman yang dimaksud di dalam konteks yang jual beli yang barang, bukan jasa. Nah, kemudian yang ketiga apa? Tadi kata kuncinya dengan saling ridho. Baru yang keempat itu adalah untuk memindahkan kepemilikan. Sehingga idealnya kalau terjadi jual beli, maka komponen-komponen ini terjadi. Kalau ditanya, ya jual beli itu apa sih? Gitu kan. Maka empat item ini mestinya muncul dalam sebuah transaksi jual beli. Oke, itu secara definisi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ footnote-nya. Makanya kalau ini mau kita baca semua, itu lengkap sekali. Kalau yang di kutipan satu, itu kan, itu bisa dilihat nanti kitab-kitab yang membahas mengenai definisi secara bahasa. Misalkan di dalam kitab Al-Misbah, Al-Munir, kemudian kalau untuk footnote yang kedua, itu definisi jual beli dari berbagai mazhab itu dicantumkan. Jadi kalau kalau ada yang punya apa sih namanya jiwa belajar atau rasa penasaran yang cukup tinggi, ini akan memuaskan. Tapi kalau yang pengen simple-simple, pengen praktis ya sudah kita baca penjelasan atas saja gitu ya. Seperti misalkan di sini versinya Hanafi. Mohon maaf. Jadi versinya Hanafi ini ada dikutip langsung dari kitabnya Hanafi gitu kan. Dari mazhabnya Maliki ada di kitab dikutip langsung dari kitab induk ataupun rujukannya Malikiyah. Misalkan di dalam kitab Asyarhul Kabir gitu ya. Adapun dari Syafi'iyah misalkan ada versinya Syafi'iyah definisi jual beli. Ada definisi jual beli versinya Hanabilah ada gitu ya. Misalkan di dalam kitab Muntaha Al-Iradat itu kalau yang rujukannya Hanabilah misalkan karya Ibn Najjar. Kalau yang di dalam di mazhabnya Syafi'iyah misalkan bisa dirujuk nanti di Mughni Al-Muhtaj itu ada penjelasannya. Seperti misalkan Syafi'iyah itu mengatakan muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsusin. Jadi ya. Itu versinya. Tapi intinya tadi kesimpulannya 11-12 dan kurang lebih mirip. Dan kalau penulis tadi menyebutkan salah satu definisi mubadalatu malin bimalin bitarodi. Gitu ya. Nah kemudian, nah jadi sebenarnya Bapak Ibu waktu 1 jam atau 55 menit itu sangat sebentar. Ini kita sudah habis 15 menit. Seperempatnya sudah hilang. Sisa 3/4 kan gitu. Jadi tanpa sadar sebenarnya
akan berlalu dengan sangat cepat. Apalagi Bapak Ibu sambil pegang alat tulis tuh, pegang alat tulis bisa pena sama buku, atau Bapak Ibu bisa pegang alat tulisnya berupa apa? Yang pakai tablet misalkan gitu ya, atau yang pakai laptop diketik gitu kan. Ada insight yang nanti bisa di-share, dibagikan tuh gitu kan. Nah, itu akan sangat cepat sekali waktu itu berlalu gitu ya. Tapi kalau eh, tidak dinikmati ya tentu nanti akan sangat terasa. Baik, itu secara definisi. Sekarang kita lihat al-bai' masyru'. Ini bicara hukum sekarang. Jadi kalau ditanya jual beli itu status hukumnya bagaimana? Jawabannya masyru', disyariatkan, dibolehkan bil kitabi was sunnati wal ijma'i wal hikmati wal hajah taqtadhi. Jadi secara landasan hukum ini adalah akad. Oh ya, tadi saya mau kasih insight sedikit ya. Jadi kalau bicara akad Bapak Ibu, kalau kita bicara sebuah akad di dalam muamalah yang wajib sekali dipahami dan ini menjadi tujuan belajar ya. Jadi ketika kita mempelajari muamalah dan berhubungan dengan akad yang harus harus dipahami gitu. Jadi supaya kita itu punya indikator ya, kita punya target. Sebenarnya kalau saya belajar akad itu apa sih yang saya harus tahu gitu kan ya? Yang pertama adalah konsekuensi. Jadi konsekuensi dari akad ini tuh apa ya gitu. Yang membedakan dia dengan yang lain. Lalu kemudian hakikat. Sehingga kita tidak terjebak dengan yang namanya casing, tidak terjebak dengan yang namanya istilah, tidak terjebak dengan yang namanya penampilan luar dan yang lainnya. Tapi kita bisa menilai sesuatu itu based on apa? Konsekuensinya. Yang muncul apa sih gitu. Makanya cara menguji sebuah akad itu dia terjadi atau tidak bisa sangat mudah lihat konsekuensi hukum. Apa sih konsekuensinya? Benar nggak itu ada? Oh nggak ada, berarti bohong gitu. Atau misalkan lihat hakikatnya. Yang terjadi apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, adapun casing itu bisa diotak-atik, bisa diubah, bisa dicampur aduk. Makanya fungsi dari belajar fikih muamalah itu sebenarnya mengenali ini semua. Seperti tadi misalnya. Ini apa sih yang dipertukarkan? Oh, mohon maaf, yang dipertukarkan jasa. Berarti bisa nggak kita sebut dia al-bai'? Kalau secara definisi basicnya nggak bisa. Karena bai' itu tadi adalah ghair al-manafi. Mulai itu kebayang. Terus kalau misalkan tidak ada unsur tukar menukarnya bagaimana? Nah, berarti bukan jual beli. Atau nanti ada suatu transaksi kan gitu. Ada suatu transaksi tapi kemudian katanya sosial. Tapi kok di situ ada tukar menukar sih? Ini nggak sosial nih, gitu loh. Nggak sosial tuh, gitu. Karena karakternya akad komersil itu mesti dia give and take-nya berlaku. Makanya orang mau ngeles gimana pun, gitu ya. Itu kalau kalau ini unsur ininya terjadi, ini mesti komersil ini. Nggak apa-apa udah. Nah, jadi kalau misalkan dibilang, saya ngasih ini loh, terus kamu kasih apa buat saya? Kalau sempat bahasa itu, konsekuensi itu muncul, kita bisa pastikan ini dominannya jual beli deh. Dari mana kita tahunya? Dari mana? Ya dari konsekuensi yang muncul. Sehingga kadang kan orang bahasanya bahasa kode-kode kan ya. Bahasa terserahlah apapun casingnya, namanya dan yang lainnya. Kalau di situ terjadi tukar menukarnya, udah komersil tuh kecenderungannya. Karena panahnya harus berbalik. Makanya kenapa belajar muamalah itu yang sangat-sangat mahal adalah kita bisa mencium, bisa mengenali hakikatnya apa tuh. Sehingga nanti di situ akan kelihatan konsistensinya akan teruji dengan dua komponen ini. Benar nggak muncul konsekuensi hukumnya? Atau kebalikannya? Dan kemudian hakikatnya apa tuh yang terjadi di situ? Makanya casing dan yang lain itu masih bisa lah apalagi orang marketing kan ya, sama orang marketing bisa diganti nama atau yang lain atau dan seterusnya gitu di bahasa-bahasa yang
normatif terserah gitu ya. Tapi kita lihat hakikatnya apa, intinya itu apa sebenarnya. Nah, itu tadi yang saya mau sampaikan di awal gitu ya. Karena ini kita di sesi satu, jadi supaya ada arah tuh gitu. Yang kita harus bisa identifikasi atau ketika kita melakukan analisis terhadap suatu objek atau terhadap suatu transaksi itu dua poin tadi. Baik, sekarang kita lihat apa dasarnya gitu ya. Kenapa transaksi ataupun akad jual beli itu disyariatkan? Dasar yang pertama itu adalah dari Al-Quran, minal kitab. Nah, minal kitab. Apa yang pertama? Jadi kalau males nyatet ayatnya, Bapak Ibu catat saja nomor surat sama nama suratnya gitu ya. Itu cara belajarnya, cara simpelnya. Jadi bisa dilihat di sini banyak sekali ya. Kita akan lihat di sini. Nah, ini berapa ayat tuh? Yang pertama di Al-Baqarah ayat 275. Itu saya stabilo, jadi bisa dicatat. Al-Baqarah 275 itu menyebutkan wa ahlallahu al-bai'ah. Jadi Allah menghalalkan jual beli. Halal jual beli wa harrama ar-riba. Riba haram. Berarti ketika yang satu halal, yang satu haram, jual beli dengan riba itu dua hal yang bertolak belakang. Karena yang haram, yang satu halal, tidak mungkin mereka sama. Sehingga nanti kalau ditanya, apa solusinya supaya saya tidak terkena riba? Salah satu cara paling simpel, beralihlah ke jual beli. Dan apa bedanya jual beli dan riba? Nah, itu nanti perlu dipelajari supaya kita bisa mengidentifikasi mana sih yang itu terindikasi riba, mana yang bukan. Ma'anna riba, bahwa padahal gitu kan, si riba itu sebenarnya kalau dilihat-lihat konsekuensinya mirip kayak jual beli gitu kan. Lakin akan tetapi gitu ya. eh, Ketika dia terdapat unsur kezaliman, kemudian melampaui batas dan kemudian hak yang lain, Allah menegaskan wa halallahul bai' wa harrama riba. Baik, itu tadi masih di ayat yang sama, berarti ini kita hapus stabilonya. Jadi masih di 275. Jadi Allah mengharamkan riba. Kemudian yang kedua, wa ashidu idza tabayatum. Ini dalil yang kedua. Allah menyebutkan kalau kalian melakukan transaksi dianjurkan untuk menghadirkan saksi. Wa ashidu, hadirkan saksi atas transaksi yang kalian lakukan, terutama transaksi yang nilainya gede ataupun transaksi yang terjadinya apa namanya tidak tunai ya, tidak kontan tapi terutang, maka hadirkan saksi. Bagaimana cara berdalilnya? Nah, jadi insight-nya juga kalau kita belajar dari kitab gini ya, Bapak Ibu, apa sih yang kita mau ambil gitu ya? Apa sih yang mau kita gali gitu ya? Itu cara berdalil salah satunya. Jadi, ketika kita bicara atau kita belajar dari kitab ini, jadi apa sih yang menjadi target juga gitu ya? Selain yang tadi, satu, kita bicara hukum, kemudian yang kedua, kita lihat dalilnya apa ya. Dalilnya, kemudian dasar hukumnya. Yang ketiga yang tidak kalah penting yang kita perlu ambil juga adalah bagaimana cara berdalil. Sehingga kalau ditanya nanti, setiap orang itu punya dalil. Setiap pendapat itu punya dalil. Tinggal nanti bagaimana cara dia menggunakan dalil. Disitulah nanti yang bisa kita uji. Disitulah nanti yang akan kelihatan. Bagaimana para ulama menggunakan dalil ini. Gitu ya. Makanya kalau dilihat, apa yang menjadi fokus saya? Jadi ketika melihat dalil, tolong fokus juga. Seperti apa mereka memahami dalil ini? Itu yang dikenal dengan wajul istidlal gitu ya. Jadi kadang itu dalilnya benar, tapi cara menggunakan dalilnya salah. Gitu. Contoh apa misalkan? Ada pemain judi gitu. Orang main judi di meja judi, main batu dia. Kemudian bawa dalil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu nggak ngubah keadaan satu kaum ya sampai nanti mereka lah yang mengubah keadaannya. Dipasang sama dia taruhan, lemparkan batu dominonya, stak kata dia, bawa dalil dia.
Tapi kalau ditanya, benar nggak cara dia menggunakan dalil? Tentu salah. Sehingga kalau dilihat tadi, apa yang bisa kita ambil faedahnya juga tadi, bagaimana ulama menggunakan dalil. Sehingga seperti ini tadi contoh, wa asyidu idza tabayatum. Hadirkan saksi ketika kalian melakukan transaksi. Nah, seperti apa sisi pendalilannya? Di sini disebutkan Allah itu memberikan apa? Perintah. Idan amarallah bisyahadah. Kata Allah, hadirkan saksi. Nah, pertanyaannya, kalau itu dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah, maka kita bisa bilang bahwa transaksi ini adalah sesuatu yang halal. Kalau ini sesuatu yang haram, justru harusnya ditinggalkan. Tidak boleh malah didukung. Dengan menghadirkan saksi itu kan kita mensupport, mendukung satu aktivitas yang tadi. Makanya ini menunjukkan bahwa jual beli itu boleh. Kalau nggak boleh kan nggak perlu ada yang namanya fasilitas tambahan ataupun dukungan. Sama nanti kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat utang gitu ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Disuruh mencatat atas utang, berarti utang itu sebenarnya sesuatu yang boleh. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat tadi, wa asyidu itu adalah perintah. Tapi kemudian, apakah sesuatu yang sifatnya perintah itu pasti wajib? Nah, ini kajiannya usul fikih. Jawabannya tidak selalu. Jumhur ulama, mayoritas, kebanyakan, itu mereka berpandangan bahwa, nah, apa hukumnya menghadirkan saksi di dalam transaksi jual beli? Laisa biwajib. Secara status hukum sebenarnya tidak wajib. Loh, tapi kan ini perintah. Hadirkanlah saksi. Kenapa kok para ulama mengatakan seperti itu gitu kan? Nah, tentu nanti ada pertimbangan lain. Bikhilafin nikah kama sayati. Beda halnya dengan akad yang namanya nikah. Nikah butuh saksi. Kalau tidak ada saksi maka nikahnya tidak sah. Ya. Tapi kalau jual beli tanpa saksi sah enggak? Jawabannya sah. Sehingga saksi dalam jual beli sifatnya tidak wajib. Tidak dilakukan, jual beli bisa sah. Tapi kalau nikah nggak bisa. Nah, kemudian dalil yang ketiga itu adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jadi Allah melarang memakan atau mengambil atau mendapatkan harta dengan cara yang batil, dilarang. Terus solusinya apa? Solusinya adalah dengan tijaroh, dengan berdagang, dengan jual beli yang itu dilakukan saling ridho, gitu kan? Sehingga itu dasar bahwa jual beli itu sesuatu yang diizinkan. Itu 29 dari Anisa. Dan kemudian di Al-Baqarah ayat 198. Di Al-Baqarah tadi 198, di sini itu Allah berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlam min rabbikum." Jadi tidak ada dosa bagi kalian, tidak mengapa, tidak terlarang gitu ya bagi kalian untuk apa? Mencari karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dan Ibnu Abbas mengatakan, "Kanat mukadzun wa majannatun wa dzul majazi aswaqan fil jahiliyah." Sehingga kalau ditanya, di zaman jahiliyah sudah ada pasar atau belum? Sudah. Dan ini berdasarkan riwayatnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu menceritakan dulu itu di masanya jahiliyah itu mereka sudah punya pasar. Kalau di tempat kita di daerah kita masing-masing tentu ada pasar-pasarnya kan gitu ya. Nah, di zaman jahiliyah pun sudah ada Ukas, ada Majannah, ada Zulmajas gitu ya. Ini nama-nama pasar di zaman jahiliyah. Nah, kemudian falam makana al-Islam faka'annahum ta'asamu fihi. Kemudian ketika datang Islam, masuk Islam, Islam datang setelah jahiliyah, jadi mereka ta'assamu, seolah-olah menyesal, seolah-olah merasa, aduh kita kok banyak ya dosanya, kok kita terlibat di pasar dan yang lainnya. Maka Allah turunkan firman Allah bahwasanya praktek yang mereka lakukan dalam jual beli, dalam transaksi, itu bukan dosa, itu bukan sesuatu yang terlarang gitu ya.
Nah, di sini dikatakan terutama di masa apa? Fi mawasimil haji, di momen-momen tadi, musim-musim haji, di bulan-bulan yang rame dan seterusnya, gitu ya. Qara'aha Ibnu Abbas. Ini kalau di versi qiraat yang lain dikatakan di musim-musim haji, gitu ya. Tapi ada yang menyebutkan bacaan secara umum tidak ada menyebutkan itu, gitu. Sehingga secara prinsip, secara kesimpulan itu sebuah hal yang dibolehkan. Jadi kalau ditanya hukum dasar jual beli boleh. Itu defaultnya. Makanya yang harus dipahami kalau ditanya, makanya nanti juga gitu ya. Kalau kita bicara suatu hukum, maka ada hukum defaultnya, hukum aslinya, atau titik nolnya. Jadi kalau ditanya, defaultnya apa dari jual beli? Ini kondisi awalnya halal. Jadi kalau ditanya hukum jual beli, ya, secara default dia halal. Nah, kapan ini berubah menjadi haram? Pasti akan ada sebab. Kalau tidak ada sebab, nggak mungkin dia menjadi terlarang. Karena defaultnya dia adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil yang tadi sudah kita bacakan atau yang sudah dicantumkan. Kemudian ada dalil dari as-sunnah, dari hadis, dan ini cukup banyak sebenarnya, gitu ya. Baik dari sisi qauliyah, qauli itu berarti statement ya, sabda dalam bentuk pernyataan Rasul, atau hadis yang dari Rasul itu bentuknya fi'li. Fi'liyah berarti tindakan, Rasul melakukan langsung, gitu ya. Ataupun takririyah. Takririyah itu pengakuan Rasul meng-ACC tidak melakukan tapi begitu melihat praktek itu Rasul menyetujui. Nah, diantaranya apa? Dari riwayatnya Ibnu Umar, kata beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari. Penjual dan pembeli itu al-bayyi'an, mereka punya hak khiyar, hak ataupun opsi pilihan untuk khiyar apakah mereka akan lanjutkan transaksi atau cancel transaksi itu, batalkan malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah, mereka masih berada di majelis akad. Jadi khiyar ini adalah fasilitas yang disediakan oleh syariat, fitur. Nah, fitur ini membersamai sesuatu yang halal, sesuatu yang dibolehkan. Apa itu? Ya tadi jual beli al-bai'an. Itu dalil yang pertama. Dan di antara yang lain, yaitu riwayat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, rahimallahu rojulan, Allah merahmati seseorang yang samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iktaba. Orang yang memudahkan urusan kaum muslimin, orang yang mudah di dalam transaksi, atau ketika dia menjual, ketika dia membeli, ketika dia membayar utang, itu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga prinsip Islam itu kalau bisa mudah, ngapain dipersulit, kan gitu. Tapi ada juga orang pegang prinsip kalau bisa sulit, ngapain dipermudah. Nah, kalau kita mau cari rahmatnya Allah Azza wa Jalla, makanya nanti kalau kita bicara nilai-nilai ya di dalam Islam, jual beli itu bukan sekedar aktivitas dunia. Jual beli bukan sekedar apa namanya sesuatu yang hanya sifatnya materi, tidak. Tapi dia dengan ditambahkan niat itu bisa jadi pahala setiap hari ketika kita membeli, ketika kita bertransaksi dan seterusnya. Kita dengan niat tadi, ketika ada dua pilihan, satu dipersulit, satu dipermudah. Nah, oke, nggak apa-apa, saya akan kasih yang lebih mudah. Tapi lihat konteks juga. Tapi secara umum kalau ada dua pilihan yang sama secara manfaat tapi satu lebih ribet dan satu lebih mudah, maka kita berupaya untuk itu dalam rangka apa tadi dirahmati oleh Allah SWT. Dan cukup banyak hadis-hadisnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ijma kaum muslimin para ulama tentang bolehnya hal tersebut. Di mana kita bisa lihat? Oh ya, kalau tadi hadis-hadis itu bisa dilihat semua, kebetulan 1 sampai 3 tadi yang diambilkan adalah hadis dari riwayatnya Imam Bukhari.
dan ada yang dari Imam Muslim tadi, sehingga itu bisa dirujuk, gitu ya. Makanya kalau di zaman sekarang kan mungkin sudah banyak ya AI gitu ya dan yang lain. Maka pastikan kita tetap belajarnya dari kitab-kitab para ulama, dari buku. Karena kadang permasalahannya AI yang sekarang secara umum gitu ya. Kalau kita tidak belajar dari buku, mereka tidak bisa memberikan referensi-referensi yang akurat, kadang ngawur, sembarang. Ya walaupun ada dan tetap dia butuh di training dan yang lain gitu. Nah, memang kelebihannya itu kalau di buku kita bisa dapat lengkap, cuman memang kadang butuh proses. Apalagi kita kadang sudah terkontaminasi ya dengan konten-konten video pendek, short, jadi cepat bosan gitu ya. Kalau fokus, jadi apa namanya jarak fokus kita tuh semakin pendek. Suruh baca buku, coba aja deh baca buku 10 halaman tuh, insya Allah ngantuk gitu 5 menit. Tapi kalau dibacain ataupun kayak baca bareng gitu kan, ya mungkin agak bisa lebih bertahan gitu. Nah, kemudian apa hikmahnya? Kenapa jual beli itu dibolehkan gitu ya? Alasannya apa? Di antara hikmahnya karena hajatul insan, kebutuhan manusia itu selalu terhubung terkait dengan apa yang ada di tangan orang lain via di sahibihi ghaliban. Jadi secara umum, jadi kalau ditanya, kita itu bisa memenuhi kebutuhan kita, hajat kita, itu kan pilihannya cuma dua. Apakah kita mengambil itu dari alam secara langsung, atau kita mendapatkan itu dari orang lain. Nah, wasahibuhu qadla ya dulu. Kalau kita bicaranya mau ngambil mendapatkan sesuatu dari orang lain, itu kan seringkali mereka tidak memberikan itu secara cuma-cuma. Maka dengan adanya syariat, adanya akad, adanya transaksi yang bernama jual beli, tentu ini menjadi fitur, menjadi fasilitas yang kita bisa gunakan sebagai toolnya. Untuk apa? Mewujudkan tujuan-tujuan kita. Dari kebutuhan-kebutuhan kita. Kita pengen motor, butuh motor gitu ya. Kalau ditanya, eh, bagaimana cara mendapatkan motor? Ya masa iya kita bikin sendiri? Masa iya kita produksi sendiri? Kan enggak ya. Tentu beli dari orang lain gitu. Nah, falidzalika yata'ayyan al-muslim al-ihtimam bihi wa bi ma'rifatil ahkam. Makanya seorang muslim itu sudah sangat apa ya? Sepatutnya untuk memperhatikan dan memahami hukum. Jangan sampai kita transaksi tapi kita nggak paham. Dan ini sebenarnya barang harian kan. Aktivitas harian. Siapa di antara kita yang hari ini nggak melakukan jual beli? Pasti ada mungkin satu atau dua. Tapi minimal satu transaksi kita beli itu, kita lakukan. Entah beli bensin, entah apa lagi misalkan, dan seterusnya ya. Beli gorengan. Li umumil haja ilaihi wal balwabi. Karena memang ini sudah sesuatu yang sangat umum sekali dibutuhkan. Jadi la yakhlul mukallaf ghaliban min bai' au syira' bagi an ya'lam. Maka dia punya kepentingan untuk mempelajari atau mengetahui hukumnya Allah Azza wa Jalla sebelum nanti dia berkecimpung di situ. Dan kita sudah berkecimpung, tinggal bagaimana nanti keinginan kita meluangkan waktu mempelajarinya. Dan kemudian al-kalamu fi al-buyu yanhasiru fi khamsi jumalin fi ma'rifati anwa'iha. Di sini Ibn Rusdi itu menyebutkan obrolan kita, diskus kita terkait dengan akad jual beli sebenarnya hanya pada 5 poin utama saja. Jadi beliau di sini menyebutkan bahwa ini sebagai mukaddimah, sebagai pengantar, sebagai pembuka gitu ya. Kira-kira nanti obrolan kita itu tentang akad jual beli tentang apa aja sih gitu ya. Dan yang banyak nanti mungkin muncul ya terkait itu. Di sini yang pertama yang akan dibahas atau kita obrolin itu adalah anwa. Anwa itu apa? Jenis ya, klasifikasi. Jadi jual beli itu ada berapa jenis, ada berapa model. Dan ini kan tentu lahu suar mukhtalifah, beda-beda. Makanya kadang kalau kita tidak memahami modelnya, bentuknya, jenisnya, klasifikasinya, sulit juga kadang kita memahami dengan baik. Dan tentu setiap jenis itu punya syarat-syarat tambahan, ketentuan masing-masing, dan hukum yang berkaitan dengan itu. Makanya lagi-lagi kalau kita bicara jual beli pun, oh ternyata ada ya modelnya yang begini. Oh ada ya syaratnya. Oh ada ya. Nah, kadang orang misalkan
karena fokusnya pada nama, tapi dia tidak memahami konsekuensi, dia bilang, saya ini melakukan akad A. Terus kita tanya misalkan, terus yang terjadi seperti apa? Dijelasin, oh kalau yang seperti itu bukan akad A. Nah terus gimana dong? Tapi kita ini buatnya akad A. Iya, itu penamaan, tapi secara konsekuensi, hakikat bukan itu yang muncul, berarti salah gitu kan. Nah, fal bai fi hakikotihi, jual beli itu secara hakikatnya sebenarnya satu, tapi memang kalau bicara model-modelnya mutaaddidah, beragam gitu ya. Nah, nanti seperti misalkan jual beli itu kalau ditanya bagian nggak dari jual beli, iya, dia part of-nya, dia turunan, salah satu model, salah satu bentuk. Cuman apa yang membedakan dia dari jual beli secara umum? Dia adalah bai'u manfaah. Secara spesifik, objek dalam ijaroh atau jual beli jasa itu adalah manfaat, benefit ataupun jasa. Sarf misalkan, itu bentuk jual beli, gitu ya. Tapi memang objeknya adalah currency, mata uang, dikasih nama sarf. Apalagi misalkan, kalau apa misalkan rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit, ya itu namanya sarf. Idan fal bai majaluhu wasi. Sehingga kalau kita boleh apa namanya ringkas, ya obrolan tentang jual beli itu cukup luas sekali. Maka kalau dibilang tadi misalkan kaitannya dengan bab fikih, fikih itu ada fikih toharo, sholat, puasa dan yang lainnya. Nah itu sama-sama fikih. Makanya nanti kalau bicara jual beli, yang penting, nah, satu lagi nih, yang penting juga kalau seperti tadi ya, kita memahami konsekuensi dan yang lainnya selalu begini. Kalau belajar muamalah, ini keyword-keywordnya ya, muamalah ataupun belajar akad gitu ya, selalu pahami gitu ya, pola ataupun patternnya. Sehingga kemudian kita pahami juga benang merahnya gitu. Ini tips tambahannya. Sehingga apa sih pola yang terjadi? Apa sih benang merahnya? Apa sih? Nah, jadi kita tidak terjebak tuh nanti dengan istilah, tidak terjebak lagi dengan casing, tidak terjebak lagi dan yang lain. Karena memang kalau kita bicara hukum, hukum itu sangat bergantung dengan hakikat. Di hukum itu sangat bergantung dengan hakikat. Termasuk salam misalnya ya. Salam juga itu bagian daripada jual beli. Baik, sudah 24:45 mau dipakai untuk diskusi atau tanya jawab atau saya lanjut ke materi. Coba moderator, kalau mau lanjut materi ya saya selesaikan. Kalau mau dipakai spare untuk diskusi dan tanya jawab, silahkan gitu ya. Coba mana moderator Baik, tadi? berarti kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya Ustadz ya. Iya, Ya, boleh masuk ke pertanyaan pertama nih Ustadz. Nih ada pertanyaan yang lumayan panjang ya. Izin saya oke. bacakan dulu. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah mengaruniakan kebaikan terbaik di dunia dan akhirat bagi Ustadz, keluarga, Syafiq, dan seluruh muslimin. Mohon Amin. izin Ustadz bertanya, seseorang yang anak kenal semangat belajar fikih muamalah sejak dulu, tetapi makin lama kecenderungan beliau menjauh dari default ke arah lebih banyak menilai haram daripada yang halal sehingga seolah-olah beliau berprinsip di transaksi modern di zaman sekarang hukum asal jual beli haram karena banyak pelanggaran dari berbagai sisi. Sayangnya, akibatnya beliau menjadi sulit bermuamalah dan mengalami kesulitan ekonomi karena lebih mendahulukan kekuatan, ketakutan, khawatir, atau kewaspadaan yang berlebihan dalam menilai berbagai aktivitas transaksi sehari-hari.
Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimanakah nasihat yang sebaiknya Ana sampaikan kepada beliau agar kewaspadaan beliau di pertengahan dan tidak terlalu ekstrim. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, yang pertama, saya selalu kalau sudah bicara komunikasi ya dengan orang lain, biasanya saya selalu kasih pengantar seperti ini. Yang pertama, kita harus mendapatkan kepercayaan dari dia terlebih dahulu. Itu caranya, gitu ya. Karena kita nggak bisa tuh bicara ke orang yang gelasnya telungkup. Karena kalau gelasnya telungkup, dikasih pencerahan, dikasih siraman rohani, dikasih penjelasan tuh nggak guna, tumpah dia, nggak bisa dituang. Sehingga poinnya adalah, kalau ditanya tadi, bisa gimana caranya? Dia percaya nggak sama kita? Ini yang kita harus bisa nilai. Kalau dia percaya sama kita, berarti dia siap untuk mendengar. Mau dia dijelasin, gitu kan? Nah, jadi yang perlu di cross check pertama kali kalau kita bicara komunikasi, bicara dakwah, bicara edukasi, itu adalah dapatkan dulu trustnya. Orang ini percaya nggak sama kita? Karena kalau dia percaya, pasti secara otomatis kita akan menerima respect dari dia. Dia akan percaya. Nah, masalah variabel yang dia dengar apa tuh beda-beda. Ada orang percaya kalau hartanya lebih banyak. Jadi kalau harta kita lebih banyak tuh kita bisa ngomong sesuka kita. Karena dia tipikal orang yang respect sama yang punya duit, misalnya. Tapi ada orang respect sama usia. Sehingga, oh kamu lebih muda nih dari saya. Saya 70, kamu baru 65 misalnya. Saya nggak mau dengar. Nah, berarti nggak bisa masuk. Cari orang yang selevel sama dia secara usia. Ada yang orang itu respectnya karena ilmu, misalkan. Ada yang respectnya karena titel. Sehingga, oh kamu dokter ya? Saya profesor, kata dia. Kamu nggak usah ngomong sama saya. Atau saya nggak mau dengar. Atau yang lain. Sehingga itu tips yang pertama. Kemudian, kalau dia sudah respect, baru kita bisa masuk. Kalau enggak, ya nggak bisa masuk ini. Penjelasan ini, gitu kan. Nah, kalau ditanya tadi, bagaimana kalau dia sampai mengatakan hukum asalnya atau defaultnya tadi haram, ya ini kan tidak berdasar. Karena Allah sudah secara tegas mengatakan wa halallah al-bai. Ini halal. Makanya nanti kalau kita mau debat gitu ya, kalau kita mau gali gitu, coba tanya, emang kenapa jadi haram? Pasti ada sebab. Contoh misalkan ya. Makanya muamalah itu logis. Jadi salah satu keistimewaan muamalah itu logis. Makanya orang kalau mau belajar muamalah yang suka main logika itu cocok. Karena dia bisa dijelaskan secara logika. Logis dan kemudian dia itu bisa dinalar. Makanya kenapa orang yang mau utak-atik muamalah, kita tinggal benturkan saja kekacauan dalam dia berpikir dengan dalil dia gitu. Itu nanti dia bingung sendiri. Kembalikan saja argumen dia untuk melawan dirinya. Pasti bingung. Karena muamalah itu logis. Sehingga kalau tadi dikatakan, misalkan ya, banyak mudorotnya kata dia. Sudah apa lagi? Hmm, apa tadi misalkan sudah banyak nggak benernya kata dia. Coba kalau ditanya, apa hukumnya jual beli HP misalkan? Oh haram kata dia. Kenapa kok jual beli HP haram? Ya karena HP itu sekarang dipakai main judi, dipakai nipu, dibanyak pakai scam gitu kan, dan seterusnya. Nah, sebentar. Kalau gitu nanti jual mobil pun haram. Kenapa jual mobil haram? Banyak kecelakaan, banyak orang jual mobil, pakai mobil ke tempat maksiat. Nah, kan kacau kayak gitu nalar berpikirnya. Maka bedakan defaultnya apa. Gitu ya. Defaultnya HP, zatnya halal. Makanya nanti membahas.
jual beli itu HP itu apa? Objek jual beli atau bukan? Nah, harta atau bukan dan seterusnya. Makanya tadi kalau ditanya ini haram, maka orang yang mengatakan haram dia wajib menjelaskan sebab apa? Kenapa dikatakan haram? Wallahu alam. Baik, Nanti kasih hadiah tuh yang nanyanya panjang. Hadiahnya dua kan? iya Ustaz. Hmm. Mas Arafat Garuda ya, nanti boleh DM ke Instagram Syafiq ya. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya Ustaz. Semoga para ulama, ustadz dan keluarga serta kaum muslimin senantiasa menjadi dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, izin bertanya terkait jual beli hewan kurban secara online melalui website. Bagaimana hukumnya membeli hewan kurban dengan akad salam dengan spesifikasi yang sudah disebutkan melalui website, namun kita baru tahu hewan kurban milik kita setelah hewan kurban tersebut disembelih. Foto dan he- foto dan video hewan yang sudah tersembelih dikirim melalui WhatsApp oleh panitia kurban. Apakah kurbannya sah, Ustadz? Baik. Ini maksudnya si Sohibul Kurban. Iya, gitu kan? Iya, iya Sohibul betul, Kurban Ustadz. kan? Heeh. Baik. Ya kata si penanya betul. Jadi, wallahu alam ya. Nanti kita perlu cross check ulang lagi secara detail juga. Tapi yang saya pahami bahwa untuk syarat sahnya itu kita tidak mesti tahu atau tidak mesti melihat gitu ya. Jadi bisa nggak kita percayakan saya nyerahin uang nih gitu kan ya. Saya mau kurban, saya titip uang, tolong diuruskan. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Sehingga harusnya, tapi kalau bicara, tadi saya kira kajiannya kajian jual beli ya. Tapi kalau ini lebih ke kajiannya fikih kurban sebenarnya gitu ya. Wallahu alam tidak ada syarat harus dilihat secara langsung juga ya. Gitu. Dan kalau dia tadi sebut Pak harganya sekian dan itu speknya sudah memenuhi spek kurban ya sudah selesai. Gitu. Masalah fotonya belakangan atau fotonya nanti atau nggak dikirim foto enggak apa-apa. Allahu a'lam. Biasanya dikonfirmasi kan kalau dia mau ini kan mau melakukan larangan-larangan yang berkuban kan ya itu saja. Baik. Syukron Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi sebelum nanti Ustadz memberikan pertanyaan buat teman-teman Safikers ya. Di sini ada yang bertanya, ada akhwat yang akan menikah, dia memesan sepasang cincin perak dengan kesepakatan detail, desain, dan ukurannya. Pada saat membayar di toko diberi opsi. Pertama, DP saat pesan, lalu pelunasan saat mengambil cincin. Yang kedua, boleh langsung bayar lunas saat memesan. Dia memilih langsung membayar lunas. Lalu dia teringat pembelian emas dan perak harus ya dan biadin. Pertanyaannya, apakah cara pembayaran tersebut boleh dilakukan, diperbolehkan dalam syariat Islam, Ustaz? Jika akhwat itu salah, apa yang harus dilakukan? Baik. Kalau dia sebenarnya bisa dua ya. Jadi kalau kita breakdown tadi, jadi objek ya. Objeknya itu ada perak dan kemudian tadi ada jasa desain. Nah, masalahnya kan ini jadi satu paket ya. Jadi satu paket dan kemudian ini yang dominan sebenarnya kan dibandingkan jasanya. Nah, ini seperti mirip juga dengan ini ya, mirip juga nanti dengan eh, buket buket bucket emas itu, bucket uang gitu ya. Jadi kalau ditanya saya mau jual beli ini, gitu ya, boleh nggak? Kalau tadi misalkan saya belinya pakai eh, DP gitu ya, sehingga kalau ini ada bendanya, misalnya masih polosan ataupun mungkin masih apa namanya, dan ini bisa dipisah, boleh nggak apa-apa. Tapi kita bayar DP untuk jasa, nanti yang ini terpisah. Gitu.
Tapi kalau nggak bisa dan itu sudah satu paket harganya sekian, ya sudah. Berarti kita pilihannya bendanya ada. Yang biasanya kita sarankan untuk model yang begini adalah beli ininya dulu. Jadi beli ininya cash. Beli cash ataupun lunas, baru kemudian nanti tolong didesainkan. Karena kalau yang sifatnya desain gitu ya, dia tidak ada masalah. Gitu ya. Yang sifatnya desain itu boleh dicicil, boleh ditunda, tapi untuk emasnya, maaf, peraknya itu harus lihat dan biade. Jadi memang transaksi yang kaitannya dengan perak ketemu uang itu memang lebih saklek gitu ya. Wallahu alam. Nanti kita akan ketemu juga bab riba gitu ya. Dan diskusi yang ada nanti gitu. Ini sebenarnya kan masih mukadimah jual beli. Baik, syukur Ustaz. Untuk di sesi terakhir nanti teman-teman Syafiker, Ustadz akan memberikan satu pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan dan cara menjawabnya. Silakan teman-teman Syafikers untuk raise hand. Nanti yang paling pertama akan dibuka ya mic-nya untuk menjawab pertanyaannya. Baik, silakan Ustadz pertanyaannya. Baik. Oh, ini saya yang buat pertanyaannya. Iya, iya Ustadz. Oke. Silakan dijawab ya. Tadi pertanyaannya adalah ada 4 kata kunci dari definisi jual beli. Tolong disebutkan. 4 definisi dari jual beli Empat ya Ustadz ya. unsur, ya 4 unsur atau 4 keyword, 4 kata kunci dari hakikat jual beli. Tolong disebutkan. Yang mencatat bisa lihat catatannya, ya. Nggak apa-apa sih. Yang penting dia lihat tuh dan jawabannya benar. Ya, silakan. Tapi kalau yang nggak mencatat, ya boleh juga lihat dari ingatan. Gimana cara mereka menjawab ini? Raise hand Ustadz, nanti akan dibuka Oh, mikrofonnya. oke. Silakan. Silakan teman-teman Syafikers. Kalau misalkan malu untuk open mic boleh deh ditulis aja ya Boleh, di silakan. chat box. Silakan. Atau ini hadiahnya kurang bikin semangat ini. Pada Atau fokus nulis lagi pertanyaannya Ustaz. terlalu berat. Karena itu definisinya gitu ya. Atau itu intisarinya, hakikatnya. Jadi supaya kita memahami hakikatnya dulu gitu ya. Terlihat belum ada yang menjawab. Atau Apa mau kita- ganti soal. Boleh Ustaz, coba kita ganti dulu ya. Oh, udah ada yang menjawab Ustaz. Yang pertama Apa? dari Davi ya ini ya. Yang pertama tukar menukar, yang kedua adalah harta, yang ketiga saling ridho, dan yang terakhir memindahkan kepemilikan. Oke, nanti dikasih ke beliau hadiahnya. Masya Allah. Selamat ya Mas atau Mbak Davi nanti boleh eh, DM ke Instagramnya Syafiq ya. Iya, jadi kita 1 jam, 55 menit sih sebenarnya. Atau bahkan kurang ya. Nah, dari tadi itu, jadi kalau ini akan menjadi pondasi ya, pondasi bahwa hakikatnya jual beli itu apa sih? 4 hal ini gitu. Sehingga kalau ada orang mengklaim gitu ya, kami nggak jual beli kok kata dia gitu kan. Sebentar, ada tukar menukar nggak di situ? Ada, jual beli itu. Sama aja kan kalau kita bicara sogok, suap gitu kan. Kira-kira pengusaha itu kenapa mereka mau keluar duit? Gratis nggak tuh ngasih hadiah buat pejabat? Nggak gratis itu. Kan nggak usah terlalu polos gitu kan. Ada sesuatu. Saya nge-give ke kamu nih. Ya, kamu ngasih apa buat saya? Jadi ketika prinsip tukar menukar itu terjadi, jual beli itu. Tinggal apa yang diperjualbelikan. Gitu. Makanya kenapa penting sekali memahami hakikat.
terserahlah mereka mau bahasanya apa. Wah, ini hadiah-hadiah dan yang lain dan seterusnya ya. Gitu. Wallahu alam, semoga ada faedahnya. Insya Allah kita lanjut di ya kesempatan berikutnya masih dijual beli, tapi kita akan bahas klasifikasi ya dari akad jual beli gitu ya. Ya memang butuh kesabaran ya kalau namanya belajar itu ya tidak ada yang instan gitu. Semoga ada manfaatnya. Kembali ke moderator. Baik, syukran Ustaz Jazakallah khairan atas materi yang sudah diberikan. Yaitu tadi yang sudah disampaikan Ustaz teman-teman Syafikers bahwa pentingnya kita paham ya untuk hukum jual beli karena transaksi yang kita lakukan itu bahkan hampir setiap hari ya. Dan mohon rasa sabarnya untuk teman-teman Syafikers semua yang sudah disampaikan Ustaz tadi karena ini masih pembukaan ya teman-teman. Semoga di pertemuan berikutnya nanti kita bakal tahu lebih dalam lagi terkait hukum-hukum yang akan dibahas terkait muamalah. Baik, itu saja untuk pertemuan The Art of Muamalah. Pertemuan yang pertama, hukum jual beli dan transaksi modern. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Jazakallah khairan atas kesempatan malam hari ini dan langsung saja kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di The Art of Muamalah pertemuan yang kedua. Saya Bang Jan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. جزاك الله خيرا.